Kita dapat membagikan melalui media sosial yang kita punya, misalkan melalui TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, dan masih banyak lagi. Assalamualaikum guys. Kalian yang nonton video ini pasti kalian gak asing lagi kan dengan aplikasi berikut ini. Media sosial itu udah melekat banget sama kita ya kan. Karena saat ini yaitu era revolusi industri 4.0, di mana informasi bisa didapatkan dengan cepat dan mudah dari seluruh dunia. Nah, salah satu aplikasi yang populer saat ini tidak lain adalah TikTok. Aplikasi video pendek yang gunanya udah mencapai 73,5% dari pengguna internet. Maka dari itu, saya mewawancara nih karena saya ingin tahu apa pendapat mereka tentang dampak video di media sosial, khususnya TikTok. Saya Lintang Lestari, simak terus videonya. Mbak, boleh minta waktunya sebentar? Oh, ya boleh. Oke, sebelumnya perkenalan dulu nih, nama saya El. Nama Mbak siapa ya? Saya Dian. Saya Alia. Oke, Mbak Dian sama Mbak Alia. Jadi saya mau nanya nih tentang pendapat kalian tentang video yang nanti saya tunjukin. Apa sih dampak video ini terhadap masyarakat yang menontonnya? Tahu nggak sih, sekitar 30 juta orang di Indonesia masih belum punya akses air bersih yang layak. Kok bisa? Event Road to 10 World Water Forum atau Forum Air Bersih Dunia yang diadakan beberapa hari yang lalu disebutkan kalau misalkan akses air bersih di Indonesia masih belum rata dan juga butuh peningkatan infrastruktur yang layak. Soalnya katanya baru sekitar 20% masyarakat Indonesia yang bisa dapetin akses air bersih. Katanya kendalanya terjadi karena masih ada kesenjangan dalam proses pendanaan akses air. Makanya nih infrastrukturnya masih berjalan lebih lambat daripada pertumbuhan penduduknya. Apalagi kita butuh investasi yang cukup besar kan untuk pembangunan akses air bersih ini. Contohnya untuk menyediakan tambahan program 10 juta sambungan rumah, itu kayak instalasi pipa air untuk distribusi ke masyarakat desa deh. Nah, program itu dibutuhin investasi sekitar 123 triliun rupiah. Sementara, alokasi dari pemerintah itu sekitar 70% dari total pendanaan program tersebut. Padahal masalah krisis air bersih di Indonesia itu penting banget loh. Nah, ini salah satu contoh masalah. Hampir 70% sumber air minum rumah tangga tercemar limbah tinja. Gimana mau hidup sehat coba? Lo sendiri kan, air itu sumber kehidupan makhluk hidup. Semua aktivitas di dunia pasti butuh air. Contoh simpelnya gini ya, kalau kita lagi mandi, makan, minum, masak, itu pasti butuh air bersih kan? Coba kalian bayangin kalau misalkan nggak ada air bersih yang cukup. Ini juga bisa nyambung nyebabin krisis-krisis lainnya guys. Makanya air bersih itu penting banget. Terlebih lagi buat air yang kalian konsumsi, pastikan kalian harus pilih yang terjamin. Jangan sampai nih kita pakai air yang tercemar tinja atau beli air yang kita nggak tahu asalnya. Kita harus secepatnya dan fokus banget untuk nyelesain krisis air bersih ini sih, supaya Indonesia nggak kena dampak krisis-krisis lainnya yang berpengaruh ke kesehatan. Menurut kalian gimana? Lanjut lagi. Menurut Mbak Dian sendiri nih, gimana pendapatnya? Wah, video ini termasuk ke konten yang positif ya. Jadi masyarakat bisa lebih melek terhadap akses air bersih dan peduli terhadap akses air bersih. Karena air bersih di Indonesia 70% masih tercemar air tinja, dan sedangkan kebutuhan sehari-hari untuk kegiatan sehari-harinya ini kita membutuhkan air bersih seperti mencuci, makan, minum, dan lain sebagainya. Dari video itu mungkin masyarakat lebih termotivasi untuk memilih air bersih yang terjamin kebersihannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Dian. Nah, menurut Mbak Alia sendiri nih, gimana pendapat tentang video ini? Sebelumnya saya setuju ya dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Dian tadi, dan kalau menurut pandangan atau pendapat saya, konten tersebut itu memuat informasi yang positif dan sangat bagus ya, dan konten tersebut juga sangat penting untuk kita bagikan, untuk kita sebarluaskan karena mengangkat isu-isu yang sangat krusial, yaitu tentang krisis air bersih di Indonesia. Lalu tadi juga disebutkan bahwa sekitar 30 juta orang di Indonesia belum memiliki akses air bersih yang layak, dan dengan adanya fakta ini tentunya sangat memprihatinkan karena air bersih adalah kebutuhan dasar yang setiap manusia itu harus memilikinya.
Lalu mengenai dampak apa yang didapatkan oleh orang-orang yang menonton konten tersebut, kalau menurut saya adanya konten tersebut itu dapat menciptakan kesadaran yang kolektif bahwa masalah krisis air bersih di Indonesia itu sangat penting dan harus segera kita atasi. Lalu masyarakat juga dapat lebih peduli atau peka terhadap isu-isu yang berkaitan dengan sanitasi lingkungan yang mungkin belum banyak diketahui masyarakat sebelumnya. Lalu selain itu konten tersebut juga dapat memicu respon dari masyarakat yang dalam bentuk tindakan yang konstruktif untuk mengatasi situasi tersebut. Misalnya nih, dengan memulai memperhatikan asal-usul air yang akan kita konsumsi, lalu dengan menjaga kebersihan lingkungan, lalu dimulai dengan menjaga kesediaan air bersih yang ada, lalu dapat berupaya untuk menggunakan air yang terjamin kebersihannya, kualitasnya, dan juga kita dapat melakukan donasi untuk pembangunan infrastruktur air bersih di Indonesia. Selanjutnya harapan saya berharap orang-orang yang menonton konten tersebut dapat mempertimbangkan tindakan apa yang dapat mereka lakukan untuk mengatasi krisis air bersih di Indonesia. Izin menambahkan sedikit, tidak perlu menunggu orang lain untuk memulai, kita dapat melakukannya melalui diri sendiri dengan melakukan aksi yang sama seperti mengunggah konten positif yang dicontohkan sebelumnya, mungkin terkait isu lingkungan tadi seperti pencemaran lingkungan, contohnya sampah plastik yang sedang marak terjadi, lalu tentang polusi udara dan lainnya. Lalu bagaimana cara kita membagikannya? Kita dapat membagikan melalui media sosial yang kita punya, misalkan melalui TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, dan masih banyak lagi. Lalu kita juga dapat membagikan melalui dalam bentuk konten video, gambar, postingan yang memuat teks-teks informasi yang akan kita berikan, atau kita juga dapat berkomentar positif yang berkaitan seperti itu. Lalu tentunya dengan hal ini harapannya dapat memberikan manfaat, dampak atau pengaruh positif terhadap sekitarnya. Dan misalkan mengenai isu lingkungan tadi, tujuannya untuk mengajak masyarakat sama-sama peduli dan sama-sama bekerja sama dalam menghadapi atau mengatasi hal yang terjadi di sekitar kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Mbak Rinta. Wah, keren banget pendapat kalian, Mbak Alia sama Mbak Dian. Terima kasih atas pendapat dan waktunya ya, Mbak. Sama-sama, Kak. Mbak, boleh minta waktunya sebentar? Iya, boleh. Oke. Jadi sebelumnya perkenalan dulu nih. Nama saya El. Nama Mbak siapa ya? Aku Rajwa. Nama aku Afifah. Oke, jadi saya mau nanya nih, apa sih pendapat kalian tentang video yang nanti aku tunjukin? Aku mau tanya nih, apakah video tersebut layak untuk viral di media sosial? Emang iya, emang aku aja yang punya. Emang kenapa masalah buat lo? Kalau iri bilang bos. Kalau iri bilang. Nah, jadi menurut Mbak Afifah, gimana ya tanggapan video ini? Kalau menurutku tuh, itu kayaknya kontennya agak kurang bermanfaat gitu ya. Maksudnya zaman sekarang kan banyak banget gitu kayak HP-HP yang nggak cuma iPhone aja yang lebih unggul. Sekarang juga ada merek-merek lain yang lebih unggul lah gitu. Maksudnya banyak lebih bagusnya juga gitu. Terus ya kalau yang viral itu ya seharusnya kayak konten-konten yang edukatif atau enggak yang bikin inovasi-inovasi baru gitu. Kalau menurutku gitu sih. Oke, jadi kalau menurut Mbak Rajo gimana nih? Kalau menurutku sendiri ya, video kayak gitu itu nggak layak ya buat populer bahkan sampai viral di media sosial mana-mana gitu. Karena di video itu masyarakat itu jadi lebih banyak berpikir kalau mereka menggunakan HP Android itu
maka merasa diri mereka itu miskin. Padahal saat ini banyak HP Android yang lebih daripada iPhone dari segi kamera, RAM-nya, terus banyak sistem-sistem yang lebih maju daripada iPhone. Terus juga di video itu juga yang membuat video itu dia merasa lebih kaya daripada teman-teman mereka yang HP-nya Android gitu. Itu juga bisa membuat perspektif banyak orang yang nantinya akan komentar di video itu bisa jadi adu domba, terus juga kekerasan yang bikin kegaduhan di komentar itu gitu sih Mbak. Wah, setuju banget sih sama komentar-komentar Mbaknya. Terima kasih atas waktunya ya Mbak. Jadi memang benar, video di sosmed itu menawarkan banyak manfaat. Tapi tidak semuanya bermanfaat dan berdampak bagus untuk dikonsumsi masyarakat. Ya ibaratnya bagai pisau bermata dua lah ya, ada positif dan ada negatifnya. Tugas kita dalam era digital seperti saat ini, kita harus menyaring video yang kita konsumsi dan memilih konten yang bermanfaat. Karena diri kita lah yang mengontrol apa yang kita konsumsi. Sekian video dari saya, terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, boleh banget di like dan share ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.